Halo Tribuners, senang sekali Ratu Jati menemani Anda hari ini di live travel update Rabu 29 September 2021. Sejumlah informasi seputar destinasi wisata sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Secara langsung bersama sejumlah jurnalis kami di lokasi dan tentunya ini bisa jadi referensi untuk bepergian di akhir pekan nanti. Tanpa berlama-lama, ini dia live travel update selengkapnya untuk Anda. Nah, untuk informasi yang pertama kita ke Lamongan Tribuners untuk melihat kerajinan tangan tenun ikat dari Kecamatan Madura. Tenun ikat ini dikenal masyarakat dengan nama tenun ikat Parengan. Jadi Tribuners, tenun ikat Parengan ini sangat legendaris karena sudah diproduksi sejak zaman kolonial. Menariknya juga Tribuners, tenun ikat Parengan juga terbilang sangat unik dan khas karena hanya bisa dijumpai di Lamongan saja. Jadi penasaran ya? Langsung saja, sudah ada Zain di sana. Halo Zain. Halo, selamat sore Zain. Halo, selamat siang Ratu, selamat sore. Baik, Zain, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih bedanya tenun ikat Parengan khas Lamongan dengan tenun ikat yang lain? Karena seperti kita tahu ya, tenun ikat di Indonesia itu kan sangat banyak. Boleh dijelaskan, Zain? Tenun ikat di Parengan ini berbeda dengan tenun ikat yang biasa kita kenal seperti tenun ikat di Lombok ya. Kalau tenun ikat di Parengan ini cenderung memiliki kain yang lebih tipis, tapi bahannya jauh lebih jatuh dan adem karena memang disesuaikan dengan kondisi geografis masyarakat Lamongan yang berada di Pantura dengan suhu udara yang terik. Jadi kainnya memang didesain seperti itu. Terus motifnya juga berbeda karena memang tidak bisa dijumpai di daerah mana, jadi memang asli dari Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Kemudian namanya tenun ikat Parengan. Saya penasaran kenapa diberi nama Parengan, apakah karena memang dibuat di Parengan atau seperti apa, Zain? Ya, sesuai namanya tenun ikat ini memang asalnya dari Parengan ya. Cuman untuk produksinya memang menyebar luas di daerah sekitar Parengan, namun masih ada di satu lingkup Kecamatan Maduran, begitu. Lalu kain tenun ikat ini biasanya diproduksi untuk apa saja, Zain? Boleh diinformasikan? Pada zaman dahulu, tenun ikat Parengan ini awalnya diproduksi hanya untuk digunakan sebagai sarung saja, Ratu. Tapi seiring berkembangnya zaman, tenun ikat Parengan ini kemudian dikembangkan untuk bahan pakaian lainnya, mulai dari baju, celana, kemeja, dan lain sebagainya. Terus kemudian dikemas dengan desain yang lebih modern lagi. Oke, kemudian saya penasaran untuk motifnya. Ini apakah hanya ada satu motif saja, atau ada berbagai macam motif, atau memang memiliki motif khas begitu? Lalu untuk proses pembuatannya saya juga penasaran, boleh dijelaskan, Zain? Untuk motif khas dari tenun ikat Lamongan ini sebenarnya beragam ya, dan kebanyakan memang mengangkat tema kekayaan alam dan nama-nama tokoh yang menggunakan kain tersebut. Cuman ada satu motif yang menjadi ciri khas dari tenun ikat Parengan, yaitu motif gunungan. Nah, motif gunungan ini diambil dari gunung-gunung yang ada di Lamongan, namun gunung di Lamongan ini kan sudah banyak yang mati, jadi dihidupkan kembali lewat tenun ikat Parengan Kecamatan Maduran ini. Terus untuk proses pembuatannya juga untuk pemintalan benang, pembuatan desain itu memakan waktu yang cukup lama. Kira-kira paling cepat itu sekitar 14 hari, namun untuk memintalnya menjadi kain tenun ikat yang bisa dipakai itu biasanya paling cepat hanya 1 hari. 1 hari, wah cepat sekali berarti ya. Yeah. Kemudian untuk harganya, harga untuk satu kain tenun ikat Parengan yang sudah jadi, artinya dalam bentuk lembaran, begitu itu berapa? Kemudian kalau misal sudah diproduksi dalam bentuk baju, celana, atau pakaian yang sudah jadi tinggal pakai aja, itu berapa ya, Zain? Tenun ikat Parengan ini kan terbilang unik ya, karena memang prosesnya semuanya dilakukan secara tradisional dan masih manual dengan alat-alat yang memang buatan sendiri. Tapi meskipun begitu, tenun ikat Parengan ini harganya cukup terjangkau. Untuk satu lembar kainnya itu dihargai sekitar mulai 150 ribuan sampai 900 ribu. Sedangkan untuk kain yang sudah jadi baju itu dihargai mulai harga 275 ribuan.
Oke. Tergantung dengan motif yang dipilih sama kerumitan pembuatannya. Baik, lalu untuk lokasi dari bila ada traveler begitu yang ingin membeli tenun ikat parengan Lamongan, ini kita bisa beli di mana, Zain? Untuk Tribuners yang ingin membeli tenun ikat parengan khas Kabupaten Lamongan bisa langsung datang ke sentra industrinya, yaitu Paradila yang ada di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, atau Tribuners. Baik, Zain, kemudian saya ingin tanya bila nanti ada traveler yang datang ke sentra industri tenun ikat parengan Paradila ini, apakah bisa langsung melihat proses pembuatannya atau hanya bisa membeli kainnya saja, Zain? Tentu saja Tribuners bisa langsung melihat prosesnya karena memang untuk tempat pembuatannya itu berada di belakang butiknya langsung, Ratu. Jadi kita tidak hanya cuma melihat kain tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana proses tenun ikat itu dibuat oleh tangan-tangan terampil warga Desa Parengan. Baik, terima kasih Zain atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi Zain juga sudah sempat melakukan wawancara dengan pemilik sentra industri tenun ikat parengan Paradila, Miftahul Khairi. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua masyarakat, perkenalkan kami dari pemilik kerajinan tenun ikat yang ada di Parengan, yaitu tenun ikat Paradila, yang mana bahwa sampai saat ini keberadaan Paradila masih tetap eksis. Dan kami nama Miftahul Khairi, asli Desa Parengan, dari asli anak bangsa Desa Parengan, yang mana kami mulai menekuni tenun ikat Parengan yaitu mulai tahun 89, yang mana sejarah tenun ikat ada di Parengan adalah satu, yaitu periode pertama, yaitu periode zaman sebelum kita baru merdeka sampai 65, itu dulu satu periode yang awalnya dimulai oleh Bapak Wahab CS, yaitu Bapak Wahab bersama teman-teman, yang mana sudah nggak ada dan termasuk ahli warisnya sudah istilahnya nggak ada penerusnya. Terus kami mulai pribadi untuk membuat tenun ikat ini, yang mana dulunya tenun ini difokuskan untuk sarung, tapi kami merubah tenun ini, hasil kerajinan tenun ini kami merubah bisa untuk sarung, bisa untuk busana umum, sehingga tersimak dalam benak hati saya kalau memang sarung ini bisa berubah menjadi fashion, menjadi bahan baju. Dan ini lebih luas, soalnya yang pakai bukan hanya orang santri saja, bukan hanya orang kondangan saja, tapi seluruh sektor, baik itu anak-anak maupun pegawai maupun yayasan-yayasan, untuk seragam dan untuk baju umum, lebih-lebih untuk baju-baju kemanten. Kalau memang mau khas, tidak ada duanya di kemanten itu, ya memang pakai tenun, karena tidak ada dijual di toko. Nah, kami awali mulai tahun 89, dulunya kami adalah karyawan biasa. Mulai 89 kami mulai dari nol, dan kami merubah 91 itu, yaitu 1991 itu kami merubah untuk merancang ke busana. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap, walaupun toh di musim pandemi ini, busana, karena prinsip saya orang berpakaian walaupun musim pandemi tetap butuh pakaian, sama halnya dengan makan. Baik, Tribuners, dari Lamongan kita beralih ke Jambi. Ada satu lokasi di dalam kota yang sangat mudah untuk diakses, tapi juga bisa banget nih buat melepas penat. Wisata Kampung Raja di Simpang Rimbo, Kota Jambi. Katanya ada banyak permainan di sana, Tribuners. Untuk melihat seperti apa lokasinya dan ada apa aja di Kampung Raja, sudah ada jurnalis Tribun Jambi, ada Danang Noprianto di sana. Halo, selamat siang. Selamat sore, Danang. Selamat sore, rekan Ratu. Halo, Danang. Ya, selamat sore, rekan Ratu.
Baik, mungkin suaranya bisa sedikit lebih keras karena saya mendengarnya sangat pelan. Danang? Iya, bisa didengarkan Ratu? Baik, baik. Danang, ini apa yang menjadi daya tarik dari Kampung Raja? Boleh dijelaskan? Nah, iya Ratu, untuk destinasi wisata yang ada di Kampung Raja ini merupakan destinasi wisata alam yang ada di tengah kota Jambi. Karena kalau kita lihat di kota Jambi sendiri, untuk destinasi wisata alam itu sangat sedikit. Nah, ini menjadi alternatif bagi warga kota Jambi karena ini lokasinya ada di tengah-tengah kota Jambi dan di wisata Kampung Raja ini memiliki luas sekitar 8 hektar sehingga tidak untuk menikmati wisata ini diperlukan sangat ini ya ekstra untuk mengelilingi dari Kampung Raja ini. Kemudian untuk pemandangan yang disuguhkan juga ini sangat asri, kemudian sangat alami, kemudian memiliki danau di tengah wisata dan juga disediakan pohon-pohon buah-buahan yang kalau berbuah itu bisa dipetik oleh para pengunjung. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri karena kita bagi warga Kota Jambi tidak perlu jauh-jauh pergi keluar kota untuk menikmati wisata alam. Itu, rekan Ratu. Baik, Danang tadi disebutkan ada permainan juga di lokasi ini. Nah, ada wahana permainan apa saja yang disediakan, Danang? Untuk wahana permainan yang disediakan di Kampung Raja itu ada beragam, yaitu ada sepeda air, kemudian ada mobil golf, kemudian ada kereta api, outbound, kemudian ada flying fox, dan juga ada tambahan yaitu kolam pemancingan bagi orang tua atau bagi warga kota Jambi yang hobi memancing. Jadi disediakan juga danau dan juga untuk ikan hasil pancingan juga bisa dibawa pulang asalkan tidak lebih dari 3 kilo. Itu rekan Ratu. Oke, baik. Berarti lokasi ini kalau saya boleh bilang adalah lokasi yang sangat pas bila dikunjungi oleh keluarga besar begitu, karena semua anggota keluarga bisa menikmati begitu di area Kampung Raja ini. Kemudian Danang, untuk fasilitasnya selain wahana permainan, apakah ada? Nah ya rekan Ratu, untuk fasilitasnya kita di Kampung Raja ini sangat lengkap karena juga untuk umat muslim juga disediakan 2 musola sehingga bagi masyarakat Kota Jambi yang ingin berwisata seharian tidak perlu memikirkan hal tersebut karena sudah disediakan. Kemudian untuk toiletnya juga nyaman. Kemudian juga selain hal tersebut untuk fasilitas-fasilitas di Kampung Raja ini sangat banyak dan juga sangat memadai dan sangat nyaman untuk kita berwisata. Kemudian untuk selain dari wahana permainan juga disediakan juga fasilitas tempat camping dan juga family gathering. Jadi sehingga ini menjadi lokasi yang sangat nyaman bagi organisasi ataupun bagi korporat yang ingin melakukan camping ataupun masyarakat umum yang ingin melakukan camping bisa dilakukan di Kampung Raja ini karena tempatnya sangat luas, kemudian disediakan tempat untuk bercamping dan juga disediakan juga tendanya, kemudian kemudian kayu bakar juga sudah disediakan sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat camping. Dan juga untuk family gathering ini disediakan juga organizer, jadi bagi perusahaan atau korporat atau bagi organisasi yang ingin melakukan kegiatan di Kampung Raja bisa sekalian diorganizer oleh Kampung Raja itu sendiri. Wah, lengkap sekali ya Danang. Kalau boleh tahu untuk bisa masuk ke Kampung Raja ini, berapa harga tiket yang harus dibayarkan dan untuk menikmati setiap wahananya apakah memang sudah termasuk dalam satu tiket masuk itu atau perlu membayar lagi ketika kita akan bermain di wahana-wahana permainan yang sudah disediakan, Danang? Ya Ratu, untuk biaya masuknya ini sangat murah karena untuk per orang dari Senin sampai Minggu itu untuk per orang itu 35.000. Itu sudah termasuk gratis permainan sepeda air, outbound dan juga flying fox. Kemudian untuk mobil golf dan kereta api itu cukup hanya membayar 5.000 per orang. Jadi sangat terjangkau untuk biaya masuk. Kemudian untuk biaya pemancingan sendiri itu dikenakan biaya 40.000. Itu di luar dari pancing dan juga
gratis membawa hasil pancingan asalkan tidak lebih dari 3 kilo. Jika lebih dari 3 kilo ingin dibawa pulang itu dikenakan biaya tambahan, Ratu. Baik, terima kasih Danang atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, untuk Anda yang warga Jambi dan sekitarnya, mungkin lokasi ini bisa jadi salah satu referensi untuk Anda berlibur nanti di akhir pekan ya. Dari Jambi kita beralih ke Toraja. Ada sebuah festival yang akan digelar di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Namanya adalah Toraja Highland Festival. Nah, dalam festival ini akan ada banyak kegiatan, termasuk memperkenalkan 23 destinasi wisata baru di Toraja. Satu di antaranya adalah objek wisata Tangga Seribu Buntu Sopai. Nah, untuk itu sudah ada Tommy dari Tribun Timur di sana yang akan menjelaskan lebih lanjut. Tommy, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Tommy, sebelum saya ke Tangga Seribu Buntu Sopai, ini boleh dijelaskan dulu soal Toraja Highland Festival. Apakah event ini merupakan event rutin atau bagaimana, Tommy? Silakan. Jadi Toraja Highland Festival ini merupakan event pertama kali di 2021 ini yang digelar oleh masyarakat sadar wisata, Masata yang bekerja sama dengan Geopark Toraja. Event ini juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Jadi event ini dimaksud untuk mendukung program-program pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya dalam rangka menghidupkan kembali sektor-sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Melalui event ini juga nantinya akan memberdayakan para pelaku UMKM. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada berbagai kegiatan dalam Toraja Highland Festival nanti ini yang digelar pada 4 sampai 10 Oktober 2021 mendatang. Salah satunya, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata akan mempromosikan atau memperkenalkan 23 destinasi wisata baru, salah satunya Tangga Seribu di Buntu Sopai. Ratu. Baik, ada 23 destinasi wisata, salah satunya adalah Tangga Seribu Buntu Sopai. Boleh dijelaskan, Tommy, seperti apa sih pesona alam dari objek wisata ini sampai akhirnya dipilih gitu ya, menjadi destinasi wisata baru yang akan dikenalkan nanti di festival ini? Silakan, Tommy. Ya, Ratu. Jadi, Toraja di Sulawesi Selatan tak hanya dikenal karena keunikan adat dan budayanya, namun juga pesona keindahan alam yang masih asli dan terjaga. Nah, saat ini yang sedang viral dan diburu para wisatawan, khususnya wisatawan lokal di Toraja itu Tangga Seribu di Buntu Sopai yang berada di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Nah, pesona alam di objek wisata ini tak kalah menariknya, seperti pada saat pagi hari, pengunjung bisa melihat gumpalan awan yang persis di objek wisata Negeri di Atas Awan, Lolai, Toraja Utara. Nah, namun tak hanya itu, Ratu, tak hanya panorama keindahan alam, berkat kreasi pemerintah setempat, pada puncak gunung itu dibangun 1.000 anak tangga. Namun anak tangga pertama akan didapati pengunjung ketika sudah tiba di puncak gunung. Ratu. Oke, baik, berarti anak tangga pertama baru akan didapati setelah di puncak gunung, begitu, Tommy? Iya, benar, Ratu. Oke, kalau saya lihat dari gambar-gambar dan video yang ada di tampilan saat ini, saya melihat bahwa lokasinya ada di gunung, begitu, di puncak, kemudian masih naik lagi. Nah, untuk aksesnya menuju lokasi ini, seperti apa? Apakah sulit atau memang mudah untuk dijangkau bagi warga yang hendak berkunjung? Begitu, Tommy? Ya, jadi objek wisata ini, Ratu, saat ini masih dalam penataan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, mana untuk mencapai titik objek wisata ini, yaitu pada puncak gunung, pengunjung atau wisatawan harus terlebih dahulu menempuh jalan kaki sekitar 1 jam, karena kendaraan baik mobil dan motor itu hanya bisa sampai di kaki gunung atau gerbang
masuk di objek wisata ini. Nah, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam yang terus mendaki, ya namanya naik ke atas gunung, barulah para pengunjung mendapat sebuah gazebo yang telah disiapkan oleh pengelola wisata ini, dan sekaligus tempat pengunjung untuk melepas lelah. Nah, setelah melewati gazebo ini sekitar 10 meter, barulah pengunjung mendapat anak tangga pertama, hingga pada puncak gunung itu berjalan lagi sekitar 10-20 meter. Ratu. Oke, baik. Kemudian menjadi objek wisata baru, bagaimana upaya pemerintah untuk mengembangkan objek wisata ini, Tommy? Ya, jadi saat ini objek wisata Buntu Sopai atau Tangga Seribu Buntu Sopai ini belum banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya dari luar Tanah Toraja atau Toraja Utara. Dan melalui momen event Toraja Highland Festival nanti yang berskala nasional, wisata ini akan menjadi atau akan dipromosikan dan diperkenalkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Seiring dengan itu, penataan juga terus dilakukan oleh pemerintah setempat bersama Dinas Pariwisata untuk menambah fasilitas penunjang objek wisata ini. Ratu. Baik, terima kasih Tommy atas informasinya hari ini. Untuk Anda Tribuners yang akan berkunjung ke lokasi wisata yang ada di Toraja ini, saya sarankan untuk jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya, karena harus membutuhkan tenaga ekstra begitu untuk bisa sampai nanti ke puncak. Baik, terima kasih Tommy. Iya. Nah, Tribuners, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Live Travel Update Rabu 29 September 2021. Sejumlah lokasi wisata tadi bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan, tapi harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan tentunya peraturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit, sampai ketemu di Live Travel Update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.